Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah ingin meraup kelimpahan materi dan spiritual? Belajarlah dari semut. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Amsal 6 ayat 6 sampai ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Amsal 6, ayat 6 sampai ayat 11, adalah bagian yang terdapat dalam kitab Amsal dalam Alkitab Perjanjian Lama, dan menawarkan hikmat berharga dalam konteks tertentu. Bagian ini sering dikaitkan dengan Raja Salomo, yang terkenal karena kebijaksanaannya. Dalam ayat-ayat ini, Salomo menggunakan metafora sederhana namun kuat, yang menggunakan semut sebagai contoh, untuk menyampaikan pelajaran hidup yang penting. Konteks Amsal 6, ayat 6 sampai ayat 11, berkisar pada gagasan ketekunan, tanggung jawab, dan akibat kemalasan. Salomo mendorong para pembacanya untuk mempertimbangkan kehidupan semut, yang merupakan makhluk kecil, namun memberikan contoh etos kerja dan pandangan jauh ke depan yang luar biasa. Dia memulai dengan mengatakan, "Pergilah kepada semut, hai pemalas, pertimbangkanlah jalan-jalannya, dan jadilah bijak." Di sini, Salomo langsung menyapa orang-orang yang suka bermalas-malasan dan suka menunda pekerjaannya, dengan menyebut mereka pemalas. Salomo mengimbau mereka untuk mengamati tingkah laku semut sebagai sumber hikmat. Semut dikenal karena ketekunan dan kegigihannya. Mereka bekerja tanpa kenal lelah selama bulan-bulan musim panas, mengumpulkan dan menyimpan makanan untuk menghadapi musim dingin, di mana mereka tidak bisa bekerja. Mereka menunjukkan pandangan ke depan dan kerja tim saat mereka berkolaborasi untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Salomo menggunakan contoh semut sebagai cara untuk menyoroti pentingnya kerajinan dan bertanggung jawab dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan. Bagian ini juga memperingatkan tentang akibat dari kemalasan. Salomo menekankan bahwa jika seseorang memilih untuk bermalas-malasan dan menunda atau mengabaikan tanggung jawabnya, maka kemiskinan akan menimpanya seperti pencuri, dan mereka akan menghadapi kelangkaan dan kekurangan. Intinya, Salomo memperingatkan akibat buruk dari penundaan dan sikap yang tidak bertanggung jawab, serta menekankan bahwa perilaku ini dapat menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Oleh karena itu, konteks Amsal 6, ayat 6 sampai ayat 11, berfungsi sebagai seruan untuk bertindak bagi pembaca, agar proaktif, rajin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan mereka. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kerja keras, perencanaan masa depan, dan menghindari perangkap kemalasan. Penggunaan metafora semut oleh Salomo membuat pelajaran-pelajaran ini mudah dipahami dan dapat diaplikasikan, menjadikannya sebuah kebijaksanaan abadi yang terus bergema di kalangan orang-orang yang mencari jalan menuju kesuksesan dan kemakmuran, baik material maupun spiritual. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Bayangkan sebuah dunia di mana semut-semut kecil bekerja tanpa kenal lelah, tanpa penundaan dan kelambanan. Tuhan mengajak kita untuk merenungkan sifat rajin makhluk-makhluk kecil ini, karena di dalam kerja keras mereka, terdapat sebuah pelajaran yang melampaui ukuran mereka.
Ini adalah pesan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap tugas-tugas kita, baik dalam bidang pekerjaan, hubungan, atau perjalanan spiritual kita. Pesan Tuhan dalam ayat ini jelas, jadikan ketekunan sebagai suatu sikap yang disukai Tuhan. Dalam konteks kita saat ini, yang ditandai dengan gangguan dan daya tarik kenyamanan, pelajaran ini menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Hal ini mengajak kita untuk melepaskan diri dari rantai kemalasan, musuh kemajuan yang berbahaya, dan menjalani kehidupan dengan sikap penuh tanggung jawab. Kemalasan, sebagaimana diperingatkan oleh Tuhan, tidak hanya menyebabkan kelangkaan materi, tetapi juga kekosongan rohani. Di dunia di mana kepuasan instan menggoda kita di setiap kesempatan, kita harus mengindahkan peringatan Tuhan ini. Penuaian rohani yang kita inginkan di kemudian hari, memerlukan pemeliharaan dan pengembangan sikap kerajinan seperti semut pada hari ini. Kita dipanggil untuk berinvestasi dalam doa, meditasi, dan pembelajaran firman Tuhan, untuk memastikan terjadinya panen rohani yang melimpah. Selain itu, kita diingatkan akan pengelolaan materi yang Tuhan titipkan pada kita. Mengelola sumber daya keuangan kita dengan bijak, bersiap menghadapi ketidakpastian hari esok, dan mempraktekkan kemurahan hati, adalah semua aspek kehidupan yang bertanggung jawab yang ditekankan dalam ayat-ayat bacaan Alkitab hari ini. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam pekerjaan, hubungan, dan perjalanan rohani kita harus menunjukkan ketekunan yang tak tergoyahkan. Sadarilah bahwa ketekunan adalah kebajikan yang disukai Tuhan. Kita harus menerima tanggung jawab, baik sebagai anggota jemaat maupun masyarakat, dan memenuhi tugas kita dengan tujuan dan komitmen. Kita harus menginvestasikan waktu dalam doa, meditasi, dan mempelajari firman Tuhan, serta memelihara iman kita hari ini, untuk memanen hal-hal yang rohani yang melimpah di kemudian hari. Kita harus menata kelola sumber daya keuangan kita dengan bijak, untuk memastikan bahwa kita siap menghadapi ketidakpastian hidup, khususnya krisis ekonomi yang mungkin terjadi di tahun-tahun mendatang. Kita harus mempraktekkan kemurahan hati, berbagi berkat yang kita terima dari Tuhan, kepada mereka yang lebih membutuhkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur atas kebijaksanaan-Mu yang dibagikan melalui bacaan kitab suci hari ini. Tolonglah kami, ya Tuhan, untuk belajar dari semut, untuk rajin dan bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan kami. Semoga kami menanam benih iman hari ini, dengan percaya pada hasil rohani dan materi yang Engkau janjikan. Bimbinglah langkah kami, jauhkan kami dari godaan kemalasan, dan berikan kami kekuatan untuk menunaikan tanggung jawab kami dengan gembira. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.